Hey guys, jumpa lagi dengan Yudi. Topik kali ini kita akan membahas mengenai Zoom Meeting versi 5. Baru-baru ini Zoom Meeting itu diisukan securities-nya gampang dibobol. Nah, oleh karena itu dari manajemen Zoom dia memperbaiki dengan versi 5 dengan sekuritas yang lebih canggih. Apa saja sih dari Zoom Meeting versi 5 ini yang mereka perbaharui? Dan sehebat apa sekuritasnya? Zoom Meeting 5 sekarang lebih aman karena dia memperbaharui sistem security-nya dengan GCM encryption. Ya, versi 5 itu dikeluarkan tanggal 27 April 2020 dan nanti tanggal 30 Mei 2020 semua harus update ke versi 5. Jadi kalau Bapak Ibu belum update, nanti di tanggal 30 Mei itu tidak akan bisa masuk ke meeting virtual di Zoom ini. Nah, sekarang rekan-rekan udah bisa update ke versi 5. Tapi sekuritasnya mulai aktif nanti di tanggal 30 Mei. Apa sih encryption ini? Itu adalah enkripsi kriptografi simetris. Sangat ideal untuk melindungi paket data karena memiliki latensi rendah dan sistem operasi minimum. Tidak membuat keterlambatan di software Zoom. Secara khusus, mereka dapat mendeteksi modifikasi data yang tidak disengaja dan modifikasi yang disengaja atau tidak sah. Konsep security CGM ini dengan menggunakan counter penghitung atau secara random sehingga setiap blok dienkripsi dengan nilai unik yang tidak mungkin terulang kembali, baik dari hardware-nya maupun dari software. Di Zoom Meeting versi 5 ini apa saja yang diperbaharui? Yang diperbaharui di panel depan dashboard. Di Zoom Meeting ada lambang seperti perisai. Jadi mungkin lebih mudah bagi host untuk screen share, diperbolehkan nggak? Chatting diperbolehkan nggak? Mengganti nama sendiri diperbolehkan nggak? Jadi kontrol bagi host itu lebih gampang. Selain itu, di dalam security ini, si host dengan mudah dapat mereport user. Misalnya, Anda ada jadwal wawancara, calon pewawancara ini ternyata hacker. Nah, si host ini bisa melaporkan user ini ke timnya Zoom Security. Yang ketiga, adanya enable waiting room atau ketersediaan waiting room. Jadi, setiap orang yang login ke ID meeting Anda, si user tuh bisa milih mau bisa langsung masuk atau dia tunggu di ruang tunggu. Ruang tunggu ini berguna kalau Anda sebagai hostnya sebagai pengajar. Misalnya Anda mengadakan les dengan 5 orang jam 1 sampai jam 2. Nanti jam 2 sampai jam 4 itu yang kelas kedua. Nah, yang di kelas 2 hadir lebih awal. Anda tahu ini, oh jadwalnya kelas 2, Anda suruh di waiting room. Jadi Anda nggak bisa mengajak masuk ke dalam room Anda di sini. Karena jadwalnya bukan jadwal sekarang. Yang keempat adalah log meeting. Jika peserta meeting Anda sudah komplit semua, Anda bisa log. Jadi di situ tidak ada yang bisa mengganggu acaranya meeting ini. Tadi saya bilang di panel dashboard ada security. Bentuknya seperti ini. Jadi memudahkan bagi host untuk mengontrol. Jadi di sini tinggal Anda contreng. Boleh nggak chat? Boleh nggak share screen dan sebagainya seperti yang tadi saya sebutkan. Waiting room secara default itu disediakan oleh Zoom. Nah, sekarang meeting ID pun diperbaharui dengan 11 digit yang unik. Di mana meeting ID ini sesudahnya itu dihapus dari content sharing window. Untuk password juga sekarang semakin kompleks. Jadi Anda bisa memasukkan huruf-huruf misalnya asterisk sama dengan. Jadi Anda bisa memasukkan spesial karakter. Nah, untuk meeting registration ini berguna buat mengadakan seminar. Nah, para peserta yang akan ikut tuh dia harus registrasi dulu. Registrasi berupa email, nama, dan lain informasi yang lainnya. Jadi di sini kita bisa tahu data-data dari para peserta. Nah, untuk yang berikutnya tentang meeting authentication. Meeting di sini bisa dibuat untuk internal perusahaan dengan spesifik domain.
Nah, perubahan yang berikutnya adalah mengenai recording security. Semua yang direcord di cloud dienkripsi dengan kompleks password secara default. Yang berikutnya adalah audio watermark. Nah, di sini mungkin menarik. Apa sih audio watermark? Jadi kalau ada peserta yang merekam di meeting ini, rekaman ini akan diketahui user siapa yang merekamnya. Karena seolah-olah audio yang Anda terima di dalamnya tuh ada sesuatu kode yang tidak bisa terdengar, tapi itu bisa tahu ini user siapa yang mendengarkan ini. Nah, jadi kalau ada masalah, misalnya ada data bocor keluar, kita bisa tahu, oh user si ini yang membocorkan. Yang pasti kita harus memberikan data ini ke Zoom team, nanti dia bisa membantu user siapa yang membocorkan data. Begitupun dengan screen share watermark. Di sini berupa image. Jadi kalau Anda foto misalnya di acara meeting ini, atau Anda screen capture, lalu Anda membagikan di luar meeting ini, dan itu datanya rahasia. Itu pun data yang Anda terima tuh di dalamnya ada watermark. Jadi jadi ini bisa diketahui nanti kebocoran tuh dari mana. Wah, teman-teman, hebat sekali sekuritas sekarang ya. Jadi Anda jangan sembarangan mengcapture lalu membagikannya. Bisa-bisa Anda dituntut hukum. Nah, mengenai message preview option. Jadi di sini host bisa memberitahukan kepada para peserta bahwa Anda dilarang untuk chat pada saat meeting. Lalu secure account contact sharing. Jadi di dalam anggota-anggota yang sudah terregistrasi di sini bisa saling tukar info. Misalnya host bicara, Anda bisa menghubungi A, B, C. Nah, itu bisa di-share. Nomor teleponnya berapa, siapa kontak personnya, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya, control profile picture. Host bisa mendisable profile picture dari para peserta. Karena biasa peserta kadang-kadang dia udah selfie diupload di profile. Nah, seperti itu si host bisa mematikan fungsi ini. Data center information. Banyak orang takut kalau kita memakai server di Cina. Jadi orang lebih prefer misalnya pakai server di Hong Kong atau di Amerika. Nah, kalau Anda pengen servernya nggak mau di China, Anda maunya di Amerika, host tuh bisa memindahkan data centernya di mana. Jadi Anda bisa menghindari kekhawatiran ini. Nah, kita lihat kalau di dalam settingnya di Zoom versi 5, di sini sudah versi 5.2. Enkripsinya masih AES 256 ECB, belum GCM. Nah, nanti tanggal 30 itu mulai dipakai enkripsi yang baru. Makanya icon security-nya masih hitam. Nanti kalau sudah tanggal 30, warna icon security-nya menjadi hijau. Artinya sudah menjalankan security enkripsi yang baru. Nah, di sini ada data center. Data center ini bisa dirubah-rubah oleh host pada saat meeting. Kalau dia tidak kerasan di China ini, dia bisa pindah ke Amerika. Mana yang dirasa lebih comfortable. Jadi jangan lupa sebelum tanggal 30 Anda update dengan versi 5. Semoga video ini bermanfaat buat Zoom mania yang banyak menggunakan untuk meeting-meeting sekarang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.